Masihkah kau mengingat di saat kita masih 17? Waktu di mana tanggal-tanggal merah terasa sungguh meriah. Masihkah kau ingat cobaan terberat kita matematika? Masihkah kau ingat lagu di radio yang merdu mengudara? Kita masih sebebas itu, rasa takut yang tak pernah mengganggu batas naluri bahaya. Dulu tingginya lebih logika. Maraknya kasus bullying atau tindak penindasan yang terjadi di lingkungan pendidikan yang dilakukan oleh sejumlah SMP negeri di Malang, Jawa Timur yang diduga menjadi korban kasus ini dengan memanggil sejumlah pihak. Bullying merupakan ekspresi menyimpang pada anak dalam upaya pencarian jati diri, peran pendidikan di keluarga dan sekolah sangat diperlukan sebagai penyeimbang. Bagaskara dengan bebasnya menampakkan diri di angkasa. Jalanan terlihat mulai terkendali, namun Tessa dengan tergesa-gesa berlari untuk sampai di kelas karena sudah sangat terlambat. Lagi-lagi kamu telat, kamu sebelumnya masih niat sekolah apa enggak sih? Udahlah kamu di sini aja, nggak usah ikut pelajaran saya. Tessa sudah berdiri di depan kelas setidaknya 3 jam. Pucat terlihat di wajahnya karena tidak sarapan dari tadi pagi. Tessa akhirnya diizinkan masuk ke kelas dan duduk di bangku bersama Anggi. Kamu pucat banget, kamu nggak apa-apa? Nggak apa-apa, aman kok, Gi. Dua siswi yang dari awal tidak suka dengan Tessa yang selalu saja mengusik tentang kehidupan Tessa. Sof, lihat ya Tessa itu. Katanya murid paling rajin di sekolah ini. Emang pantas ya jadi murid paling rajin di sekolah? Ya juga aja deh, buat itu masih jadi murid teladan. Sialnya, Tessa mendengar percakapan mereka yang benar akan dirinya. Di situ, Tessa merasa sangat sedih, namun apa boleh buat? Tess, kamu nggak makan? Enggak, Gi. Nggak apa-apa, yuk bersama aku aja nih ada. Enggak usah, makasih ya. Aku mau ke toilet dulu. Mau aku temenin nggak? Enggak usah, aku bisa sendiri kok, Gi. Kok aneh sih dia? Ikutin aja deh. Kamu kenapa? Anggi, aku gak apa-apa kok, aku di sini. Udah nggak apa-apa, cerita aja kayak sama siapa aja. Sebenarnya selama ini ayahku tuh udah nggak ada di rumah, Gi. Terus ibuku juga sakit-sakitan. Makanya selama ini aku sering telat karena aku harus merawat ibuku dulu. Terus aku sama ibuku bingung karena ayahku juga udah nggak ngasih uang ke aku sama ibuku. Oke, sekarang gini, kita samain dulu ayah kamu, sekarang kamu sama ibu kamu dulu. Gimana kalau kamu jualan aja, aku bantu? Nggak usah, Gi, malah merepotin. Nggak apa-apa, sama aja pakai uangku dulu aja. Nanti kalau udah laris, diganti nggak apa-apa kok. Emang beneran? Iya, beneran. Boleh deh. Langit sore menjelma kanvas raksasa dilukis jingga oleh mentari yang perlahan tenggelam di cakrawala. Tessa dan Anggi berkeliling mencari bahan untuk jualan. Di sana mereka tertawa ria bercanda bersama.
Oh iya Tes, aku pulang dulu ya, udah selesai juga. Oh iya, lagian juga udah malam. Aku malah jadi nggak enak nih sama kamu. Makasih ya. Iya nggak apa-apa, santai dulu nih ya. Iya, dadah. Dadah. Langit mulai berpendar biru muda, pertanda fajar menyingsing. Tessa sibuk bersiap, lalu berpamitan dengan ibunya sebelum menyusuri jalan yang ramai untuk berjualan. Setelah itu, ia pergi ke sekolah dengan membawa sisa dagangannya. Jualan apa tuh, Tes? Ini aku jualan kue, kalian ada yang mau nggak? Ups, pasti nggak enak ya? Ya nggak sih, Tris? Jualan dia malah ada yang enak. Kamu ngapain sih jualan di sekolah? Sadar, itu sekolah buat belajar, bukan buat jualan. Cocok tuh di pasar sana lo. Ganggu pemandangan aja, tau nggak? Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Ibu. Jadi hari ini Ibu itu tidak bisa menemani kalian semua saat pembelajaran karena kan Ibu ada rapat. Jadi Ibu bagi tugas kelompok aja ya. Kelompok yang pertama ada Anggi, Tessa, Triva, sama Sofia. Saya nggak mau sekolah sama Tessa. Iya Bu, saya nggak mau. Loh, kenapa? Kan kalian teman. Terima apa adanya dong. Udahlah Ibu mau rapat aja. Nanti kita kerja kelompok di rumahnya apa? Di rumah Tessa aja lebih deket. Iya, nggak apa-apa kalau mau di rumahku. Ya udah, boleh nggak gitu. Yaudah nanti setelah pulang sekolah di rumah Tessa ya. Oke. Tapi nanti aku izin pulang duluan ya. Kalian sama Anggi dia udah tahu kok rumahku. Oke. Masuk. Assalamualaikum. Salam. Duduk ya, Cis. Tes, maaf sebelumnya orang tuamu lagi ada masalah ya? Jadi selama ini emang ortuku lagi sering berantem, Ki. Terus ibuku juga lagi sakit-sakitan. Makanya aku sering terlambat karena harus rawat ibuku dulu. Tes, maaf ya, selama ini aku nggak tahu kalau hidupmu sesusah itu. Jadi kemarin kamu jualan itu buat dirimu sendiri. Iya, Tessa selama ini jualan biar bisa dia sekolah. Tapi malah kalian bully. Tessa, maaf ya, kemarin aku nggak tahu. Besok aku sama Tessa nggak bakal ngelain kamu kok. Lagi, maafin ya. Iya guys, aku juga minta maaf. Aku nggak tahu kalau selama ini hidupmu udah susah. Aku udah berburuk sangka sama kamu. Nggak apa-apa kok teman-teman. Maaf ya, aku jadi gak enak karena nyediain tempat yang kurang nyaman buat kalian. Udah, nggak apa-apa, Tes. Saya cuma aja. Mentari menampakkan tinggi sinarnya, namun suasana kelas terasa berbeda. Terdapat kursi kosong selama 2 hari terakhir ini. Tessa, semenjak sore selepas kerja kelompok, dia tidak masuk sekolah kembali. Nah, jadi anak-anak, mulai hari ini dan seterusnya, Tessa itu udah nggak bakal pelajaran lagi sama kita. Loh, kenapa Bu? Udah ya, tenang dulu. Soalnya dia tuh pindah sekolah karena kan ibunya itu mau pindah ke desa. Kita doain aja yang terbaik buat dia. Bel pulang sekolah bertendang. Anggi dengan tergesa-gesa berlari menuju ke rumah sahabatnya, Tessa. Terpaan telapak kaki yang menginjak tanah akhirnya sampai di tempat tujuan. Terlihat netra penuh harap meminta kejelasan. Jadi gimana, Tes? Jadi sebenarnya kemarin setelah kerja kelompok itu orang tua aku akhirnya cerai, Ki. Terus ibuku bingung deh harus gimana. Dan akhirnya aku ngajak pulang ke desa. Aku bakal kangen banget deh sama kamu, Tes. Soalnya kamu sahabat terbaik aku di kelas ini. Nanti kalau kita sudah dewasa, kita ketemu lagi ya. Pastinya. Sore ini terasa begitu sendu.
Angin berhembus lembut membawa kesunyian yang menyesakan. Duduk berdua dalam diam menikmati waktu bersama yang tersisa ditemani jingga senja. Keesokan harinya saat Tessa akan meninggalkan rumah, seketika terasa hembusan udara beraroma masa lalu. Sementara angin seolah membisikkan cerita yang pernah hidup di sini. Ingin sekali mengungkapkan sebelum esok menyingsing dan semakin asing. Sudikah berbalik dikala kita pernah seiring? Sekarang yang tersisa hanyalah laksana kenang yang tak mampu diulang. Kita lepaskan derita dalam luka yang berpesta.